Malam dan siang tidak pernah bertatap muka, sebab di antaranya Kemilau jingga masuk mengukir nganga akan jurang yang membedakan. Latar belakang Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Kebijakan ekonomi yang ada di Orde Baru, salah satunya adalah Repelita atau singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun, yaitu program pembangunan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Repelita dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Presiden Soeharto, yakni Repelita 1 1969 sampai 1974, Repelita 2 1974 sampai 1979, Repelita 3 1979 sampai 1984, Repelita 4 1984 sampai 1989, Repelita 5 1989 sampai 1994, sedangkan Repelita 6 1994 sampai tidak selesai. Repelita memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan cara memperbesar produksi dan pendapatan. Program Repelita memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda pada setiap tahapnya dan saling berkaitan. Selain Repelita, pemerintah melakukan stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan rehabilitasi untuk memperbaiki prasarana dan alat produksi. Pada tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%, namun berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968. Sistem pemerintahan atau politik Orde Baru. Nah, dalam sistem pemerintahan ini dibagi menjadi 2 bidang, yakni bidang politik luar negeri dan dalam negeri. Di politik luar negeri, pemerintahan Orde Baru berhasil bergabung kembali dengan International Monetary Fund dan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB, serta memulihkan hubungan dengan negara lain. Antaranya, memulihkan hubungan dengan Singapura melalui perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rahman, memulihkan hubungan dengan Malaysia melalui Perjanjian Bangkok yang ditandatangani pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966, menerapkan Good Neighborhood Policy, dan juga menjadi pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995. Sedangkan dalam politik dalam negerinya, Orde Baru menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah. Soeharto juga mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan